berkenaan dengan dinamika 4 pulau ini, ya, bahwa tidak benar jika ada satu pemerintah provinsi yang ingin, ya, dalam tanda kutip, ya, memasukkan ke 4 pulau ini ke dalam wilayah administratifnya. Tentang perbatasan 4 pulau di Aceh dan Sumatera Utara. Dewan Perwakilan Rakyat menerima aspirasi baik dari masyarakat di Aceh maupun di Sumatera Utara. Saya dengan Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, intens melakukan komunikasi dengan Presiden untuk meminta agar dinamika tidak berlarut dan akhirnya Presiden mengambil alih persoalan penyelesaian permasalahan tersebut. Dan pada hari ini telah diadakan rapat bersama dan saya sudah minta izin kepada Bu Puan untuk mewakili DPR RI dengan dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sumut dan Gubernur Aceh. Dan rapat pada hari ini alhamdulillah telah selesai dan telah dicapai hasil kesepakatan bersama yang mana perincian dan hasil kesepakatan itu akan disampaikan oleh yang pertama Pak Menteri Sekretaris Negara, dilanjutkan dengan Pak Mendagri. Demikian, Pak Mensesnek, silakan. Baik, teman-teman media yang kami hormati, pertama-tama izinkanlah kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan menunggu. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua DPR, pada hari ini pemerintah dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Tadi kita mengadakan rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumatera Utara dan di Aceh. Berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, ya, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Untuk lebih detailnya nanti Bapak Mendagri kami minta untuk memberikan penjelasan kronologis berbasis dengan dokumen-dokumen yang dimiliki, yang ditemukan, baik dalam bentuk ada yang dari pemerintah Provinsi Aceh juga, kemudian ada yang dimiliki oleh Setnek, dokumen di Setnek, kemudian juga ada dokumen yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Nanti kami minta kepada Bapak Mendagri untuk memberikan penjelasan secara detail. Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semuanya, ya, bagi pemerintah Aceh, bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini menjadi solusi yang kita harapkan ini mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk kami juga diminta oleh Bapak Presiden untuk meluruskan isu-isu yang berkembang bahwa berkenaan dengan dinamika 4 pulau ini, ya, bahwa tidak benar
jika ada satu pemerintah provinsi yang ingin, dalam tanda kutip, memasukkan keempat pulau ini ke dalam wilayah administratifnya. Jadi kami mohon kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara maupun juga masyarakat Aceh untuk memahami bahwa proses yang terjadi, dinamika yang terjadi, nanti akan diberikan penjelasan oleh Bapak Mendagri supaya kita paham duduk persoalannya. Ya, jadi kami harapkan dinamika ini segera bisa kita akhiri supaya kita kembali bersatu, ya, baik masyarakat Sumatera Utara maupun masyarakat Aceh yang kita semua tahu, ya, bahwa kedua provinsi ini berdekatan, kedua provinsi ini saling bersaudara, kedua provinsi ini kegiatan ekonomi saling menopang satu sama lain. Jadi jangan karena adanya dinamika terhadap empat pulau ini, ya, berkembang isunya kemana-mana yang kontraproduktif. Saya kira itu yang dapat kami berikan penjelasan dari pemerintah. Untuk selebihnya kami mohon berkenan Bapak Mendagri memberikan penjelasan kronologis berkenaan dengan empat pulau tersebut. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Mendagri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kami langsung saja menjelaskan mengenai masalah status empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil dan tadinya Kabupaten Tapal Tengah, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek. Mungkin yang menjadi isu awal adalah adanya keputusan Mendagri tentang kode wilayah dan administrasi pulau-pulau. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Kemendagri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu memberikan tugas atau mandat kepada Mendagri di pasal 401 tentang penegasan batas cakupan wilayah luas satu daerah ditetapkan dengan peraturan Mendagri. Kemudian penegasan batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas dilakukan berdasarkan perhitungan teknis dibuat oleh lembaga yang membidangi informasi geospasial, jadi namanya BIG. Kemudian setelah itu dibuatlah peraturan Mendagri pada tahun 2021, 13 Desember 2021, tentang tata cara pengkodean administrasi wilayah dan pulau-pulau. Sehingga akhirnya ini selain berguna untuk administrasi pemerintahan, pembentukan tata ruang, batas wilayah itu sangat penting. Kemudian juga untuk penyusunan APBD dan isu-isu lain yang perlu diselesaikan, penghitungan APBN, DAU, DAK, dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga memiliki kepentingan eksternal, yaitu kita mendaftarkan atau menyampaikan tentang kondisi rupa bumi dan pulau-pulau se-Indonesia. Ini penting bagi kita supaya kita sudah kita sampaikan dan daftarkan, otomatis kita sudah melakukan klaim kepada dunia. Sehingga kalau ada pihak-pihak negara lain yang melakukan klaim, kita sudah mendaftarkan duluan. Kemudian masalah pemutakhiran kode ini sangat penting di samping administrasi wilayah dan untuk eksternal. Juga kita tahu bahwa dinamika kita sebagai negara kepulauan itu dinamikanya sangat dinamis, ya. Ada nanti pulau itu tidak selalu konstan sama dari tahun ke tahun. Ada pulau-pulau yang bertambah misalnya, atau ada pulau-pulau yang tenggelam. Nah, itu perlu kita atur juga. Seperti mungkin bisa disampaikan di slide berikut. Kita punya misalnya 38 provinsi saat ini, 34 menjadi 38, itu perubahan. Kabupaten juga berubah, kemudian kota, kecamatan, khusus pulau, kita ambil yang paling bawah, 2022 ada 16.702, kemudian ada pulau-pulau baru, kemudian di tahun 2022 ada 17.000 lebih, sekarang yang tercatat di kita adalah 17.380. Nah, ini kan perlu diberikan kode dan kemudian administrasi wilayahnya sekaligus kita sampaikan kepada
United Nations. Itu ada bagian khusus di UN itu. Ya. Namanya United Nations Conference on Standardization of Geographical Names atau namanya UNCSGN, GN gitu. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.